Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba spill. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, akan saya spill tentang perjalanan di daerah selatan. Kita start dari Pasar Ayah, kalau ke kanan ke Gua Petruk dan Jati Jajar, kalau ke kiri ke Cilacap, Jetis, Adipala dan sebagainya. Nah, kita akan terus ke kiri, artinya kita ke barat ya. Kita barusan dari daerah Ayah, dari Logending tadi, dari Kabupaten Kebumen. Ini Jalan Pansela, jalur pantai selatan, tapi di wilayah perbatasan Kebumen Cilacap, dan di sebelah kiri saya itu sudah banyak perahu-perahu di muara sungai ini. Ya, kalau ke kiri lagi atau ke arah selatan ke Pantai Kuliner Jetis, kita akan lurus ke barat. Dan posisi jalan dengan jarak jalan dengan pantai lumayan dekat ya, tidak sampai ada 1 kilo atau hanya sekitar 200 atau 300 meter. Kita berada di daerah Jetis, masuknya ke Kecamatan Nunusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Posisi di Pansela atau jalur pantai selatan. Ya, posisi saya ke barat, barusan dari timur tadi, dari arah Ayah atau Logending, kita terus saja ke barat. Maaf, ini kondisi memang jalan penuh dengan tambalan dan ya lumayan, walaupun tidak ada lubang-lubang tapi lumayan bergelombang, tidak sehalus zaman dahulu ya. Ini karena memang lama tidak di recover lagi, banyak tambalan di sana sini. Tapi inilah saya akan spill kepada teman-teman semua ya, pada traveler, pada Anda semua yang suka ngetrip. Inilah Jalan Pansela yang tadi dari arah Logending atau Kecamatan Ayah atau Pasar Ayah ke arah barat ya. Jadi ke arah Kabupaten Cilacap ya. Saat ini saya berada di atas tanah Kabupaten Cilacap ya, wilayah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, di Desa Jetis. Dan kalau ke selatan kita masuk ke Pantai Jetis ya. Pantai Jetis yang paling timur itu untuk pusat kuliner, nanti Pantai Jetis yang pintu masuk barat itu untuk wisata alam. Di situ ada lapangan, tempat parkir yang luas, arena kolam renang, dan ya wahana-wahana alami lainnya seperti Pantai Cemoro Sewu ya. Masuknya ke Pantai Jetis ya. Kenapa disebut Pantai Cemoro Sewu ya, karena banyak ditanami pohon cemara yang memperindah Pantai Jetis. Masuknya Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ya. Di depan nanti saya akan ke kanan ke pusatnya kota Jetis ya. Jadi Jetis itu masuk ke Nusawungu ya. Posisi jalan di atas Jalan Pansela, inilah kondisi Jalan Pansela. Sebetulnya sepertinya ini bukan Jalan Pansela ya, tapi Jalan Pansela yang agak ke utara dikit nanti. Tapi kalau berhubung ini di dekat pantai ya, kita sebut saja Pansela ya. Tapi tidak tahu, wallahu alam juga nanti yang akan dijadikan Pansela yang jalan ini atau yang sebelah utaranya lagi. Jadi ada jarak antara jalan ini dengan jalan yang lain yang ada di utaranya itu sekitar berapa, 300 meter ya. Inilah kondisi Jalan Pansela dari arah tadi Logending atau Pasar Ayah ke arah barat terus. Saya ambil ke arah barat ini, memasuki Kabupaten Cilacap. Di depan nanti ada perempatan kecil, kalau ke kiri ke selatan ya itu ke Pantai Jetis. Nah, ini saya ke utara, ini yang saya sebut tadi sebagai perempatan. Saya ke arah utara atau ke kanan, ke arah pusatnya kota Jetis, jadi kota ikan ya. Jadi nanti di perempatan kalau ke kanan ada pasar ikan di sana, kalau ke kiri ke Adipala, kemudian ke Cilacap ya. Ini saya ambil arah, maaf ya, kondisi perekaman memang luar biasa ini,
banyak sekali getaran yang besar. Nah, di depan saya sudah ada perempatan kota Jetis. Sebetulnya bukan kota ya. Nah, inilah jalan arah utara selatannya. Ini adalah jalan utara selatan tadi. Saya ambil view dari arah utara, saya shooting ke arah selatan. Kalau lurus terus ke Pantai Jetis. Ini saya ambil view-nya ini di perempatan Jetis. Ya, posisi jalan yang Anda lihat ini adalah posisi jalan di Desa Jetis arah utara ke selatan. Jadi saat ini Anda kalau melihat video ini berarti Anda sedang melihat ke arah selatan. Yang ada pohon itu berarti arah selatan, dan terus tampak dari kejauhan sayup-sayup itu adalah pintu gerbang masuk ke Pantai Jetis atau Pantai Cemoro Sewu. Kenapa disebut Pantai Cemoro Sewu? Karena banyak ditumbuhi oleh pohon cemara. Ini kondisi sore hari memang cukup lengang karena memang saya ambil bukan di hari libur atau di hari holiday ya. Tidak ada liburan siswa juga, tidak ada liburan sekolah dan sebagainya. Makanya ini sore hari posisi saya ambil view-nya ke arah selatan, tepatnya di perempatan Jetis. Tepatnya lagi di depan Alfamart atau di depan Wika, toko Wika Swalayan. Ya, ini adalah kondisi jalan ke arah selatan dari perempatan besar Jetis. Ya, Jetis itu adalah salah satu desa di Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Untuk di kemudian hari paling tidak Jetis akan menjadi pusat keramaian ya, atau kota satelit setelah Nusa Wungu. Nusa Wungu itu pusat kecamatannya, dan Jetis ini salah satu kota satelitnya Nusa Wungu yang di kemudian hari diperkirakan akan menjadi kota bisnis, karena apalagi nanti kalau Pansela sudah jadi, maka ini akan menjadi semakin ramai karena memang dekat dengan tempat wisata kuliner Jetis itu tadi ya, yang seafood banyak sekali di wisata Pantai Jetis yang kuliner ya. Jadi Pantai Jetis itu ada dua. Pantai Jetis yang paling timur, yang paling ujung selatan timur itu adalah pantai kulinernya, yang Pantai Jetis yang sebelah barat yang sekitar berjarak 500 meter itu dari pantai kuliner adalah pantai alamnya yang biasa disebut dengan Pantai Cemoro Sewu. Inilah kondisi sore hari di Desa Jetis, Nusa Wungu. Bagaimana kita saksikan, lumayan lengang. Tapi jalan ini cukup besar ya. Kalau ini disebut jalan desa ini tidak pantas. Ini sepertinya seperti jalan nasional atau minim-minim jalan provinsi karena memang luas. Ya, posisi pengambilan gambar saya ambil di depan Wika, toko swalayan, atau di sebelah Wika juga ada Alfamart. Ini saya posisi ambil di sini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua, para traveler, para trip, para warga Jetis, warga Nusa Wungu yang berada di perantauan, supaya bisa melihat dengan jelas, menonton, memiliki gambaran bagaimanakah kondisi Jetis saat ini di tahun 2023 ya. Seperti inilah, karena jalan ini jalan ramai ke saat lebaran ya. Orang-orang dari arah utara yang ingin ke laut untuk liburan, plesir, wisata melalui jalan ini. Jadi jalan ini tidak asing lagi bagi warga-warga di Cilacap.
warga-warga Banyumas atau warga-warga Jawa Tengah lainnya yang ingin ke liburan ke Pantai Jetis ya, sayup-sayup di depan sana ya, di bawah pohon rindang itu ada pintu gerbang masuk ke Pantai Cemorosewu atau Pantai Jetis. Saya masih spill terus kondisi jalan di Desa Jetis ini. Nanti rencana pada video kali ini kita akan menyusuri jalan ini ke utaranya. Jadi berbalikan arah dari video ini, saya akan ke arah utara. Jalan ini sebetulnya namanya Jalan Jetis Banjarjo, Banjarja ya. Jalan Jetis Banjarja. Kalau ke arah utara terus ya, kalau ke arah utara nanti akan sampai di perempatan yang kalau ke kiri ke Kroya, nanti kalau ke kanannya ke Demangsari, masuknya wilayah Kabupaten Kebumen ya. Posisi saat ini saya masih berada di Jalan Jetis, jalan yang menuju ke pantai. Inilah kondisi Jalan Jetis, Jalan Jetis Banjarjo ya. Tepatnya posisi saya mengambil video ini berada di perempatan atau di sebelah timur toko swalayan Wika atau di sebelah timur Alfamart ya. Jadi di depan saya itu halaman toko Alfamart. Ini adalah kondisi jalan Jetis yang terus kalau ke selatan, karena posisi Anda semua ini sedang menghadap ke arah selatan, yang kalau ke selatan terus ke arah Pantai Jetis atau Pantai Cemorosewu, yang mana kalau pas hari-hari libur lebaran ini banyak dikunjungi. Jadi buat teman-teman semua yang berada di perantauan pasti ingat jalan ini. Nah, ini perempatan Jetisnya tadi. Kalau ke kiri ke Cilacap. Kalau terus ya kita akan terus ke Nusa Wungu. Ya, ini perempatannya saya ulangi lagi ya, perempatan Jetisnya ini. Kalau ke kanan ke Pasar Ikan. Ini pusat kota Jetis padahal masih desa ini. Masuknya Kecamatan Nusa Wungu. Ini jalannya namanya Jalan Jetis Banjarjo. Ini saya sepil kondisi jalannya. Saya ke arah utara. Barusan tadi dari perempatan Jetis, saya ke arah utara untuk menyepil, untuk memberikan gambaran kepada Anda semua, para traveler, para trip ya, tentang kondisi jalannya seperti ini. Ada yang halus, ada yang tidak halus ya. Posisi saya ke arah utara. Kalau ke utara terus kemana ya akan kita lihat ya. Tadi dari perempatan itu tadi, kalau ke kiri ke arah barat ya, ke Cilacap. Ini ke arah utara saya. Ke arah utara, jalan lumayan awal-awal bagus kayak gini. Ya, ini masih di desa ya, masuk wilayah pedesaan, tapi ini jalur utama bagi orang-orang yang ingin ke TPI atau tempat pelelangan ikan di sekitaran Jetis tadi. Di sana juga ada wisata kulirnya, maka diperkirakan daerah Jetis tadi itu akan berkembang menjadi kota sentra bisnis karena dekat dengan wisata, kulinernya ada, tempat produksi ikannya juga ada ya. Ini daerah persawahan dan saya memang agak lumayan berjalan berlambat-lambat di sini karena memang kondisi jalannya banyak tambalan. Ya, inilah Jalan Jetis Banjarjo. Jalan ini tadi dari perempatan Jetis ke utara ya. Mungkin teman-teman semua yang berada di perantauan atau yang sering melewati jalan ini sudah tidak asing lagi. Ini kondisi jalan seusai panen ini sepertinya ya. Seusai panen atau malah sedang tanam ini. Iya, sepertinya itu sedang tanam. Nah, itu tadi ada bis wisata, berarti ini menunjukkan jalan ini jalan utama. Jalan utama
bagi para warga-warga yang di sebelah utara yang ingin mengunjungi Pantai Jetis melalui jalan ini. Tapi sayangnya kondisi jalannya memang belum direcover, belum di sepenuhnya untuk, tapi lumayan lah. Lumayan artinya jalan ini sudah ada pengerasan, artinya tidak becek gitu. Ya, dan andai kata ada hujan atau banyak air pun tidak ada yang menggenang karena memang sudah ditambal, walaupun sana sini tambalannya dengan cor semen. Mungkin ini swadaya dari masyarakat ya. Karena sebetulnya kalau untuk aspal penambalan itu ya dengan aspal, tapi ini memang mungkin inisiatif dari warga atau usulan dari warga kepada pemerintah setempat. Kemudian pemerintah setempat menurunkan timnya untuk menambal ini dengan cor semen. Ya, sekali lagi saya berada di Jalan Jetis, Banjarjo, kecamatannya Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Posisi saya ke arah utara, lewati areal kanan kiri persawahan. Ya, inilah Jalan Jetis ke utara. Saya akan kemana? Ya ikuti saja. Saya akan ke nanti setelah mentok ya, jalan ini mentok, nanti ada perempatan atau pertigaan lah gitu. Kalau saya bilang perempatan sebab yang ke arah utaranya itu kecil ya, saya bilang pertigaan saja ya. Pertigaan yang kalau ke kiri ke Nusa Wungu, kemudian kalau terus ke kiri lagi dari Nusa Wungu itu ke barat itu ke arah Kroya, dan yang kalau ke kanan ke arah Demangsari atau ke wilayah Kabupaten Kebumen ya. Jadi jalan ini sebetulnya jalan utama. Ya, barusan tadi dari perempatan Pansela tadi Jetis ya. Yang kalau ke kiri saja tadi dari perempatan Jetis tadi ke arah Adipala, Cilacap. Dan kalau terus saja dari Cilacap ke barat lagi sampai Bandung, melewati Banjar, Tasik, Garut, Bandung. Saya posisi berada di Jalan Jetis, Banjarjo. Nggak tahu ini tulisannya Banjarja apa Banjarjo. Di kanan kiri saya adalah areal persawahan yang sepertinya barusan dipanen ya, karena itu saya lihat ada kuning-kuning yang belum dipanen. Dan ini adalah kondisi jalannya seperti ini di tahun 2023 bulan Maret. Posisi masih ke arah utara. Saya mencoba untuk sampai ke pertigaan yang kalau ke kanan ke arah Demangsari atau Kabupaten Kebumen, yang kalau ke kiri ke arah Kecamatan Nusa Wungu, dan terus ke kiri ke arah Pucung dan Kroya. Posisi sudah memasuki areal pedesaan, tampak sayup-sayup di depan saya ada masjid, di sebelah kiri saya ada masjid ini. Masjid sepertinya ini juga pusat bisnis perbelanjaan karena lumayan agak ramai, ada pertokoan, rumah, ruko dan sebagainya. Ya, saya posisi ke arah utara. Ini Jalan Jetis, Jalan Jetis Banjarjo namanya. Jalan Jetis Banjarjo ini sepertinya sudah ada pasar di sini, pusat keramaian juga, pusat bisnis, tapi ini pasar rakyat, pasar tradisional. Ya, lumayan lebar jalannya. Ini posisi sore jadi agak sepi. Kalau pas pasaran ya pastinya rame ya. Posisi saya dari arah tadi ya, Pantai Jetis ke arah utara sekarang. Barusan tadi dari selatan, saya sekarang berada ke utara, mencoba untuk menyepil sedikit, mengasih tahu kondisi jalan. Ya, inilah kampung halaman teman-teman semua yang berada di perantauan atau teman-teman yang mau ngetrip, traveler, ingin mengetahui bagaimana kondisi jalan Jetis. Nah, kita di atas jembatan. Ya, dari jembatan ini masih ke utara. Ini jalan lurus ini. Jalan lurus ke arah utara. Ya, saya akan sepil sedikit demi sedikit tentang kondisi jalannya kayak gini. Memang belum direcover. Sudah ya sekitar saya sebutkan 70% sudah bagus lah.
30% lainnya lubang-lubang. Dan ternyata saya masih memasuki areal persawahan juga. Wow, betapa panjang. Ya memang panjang banget ini jalannya. Areal persawahan ke arah utara. Dan ini sepertinya jalan besar. Jalan yang menghubungkan antara Pansela tadi di perempatan Jetis, jalan pantai selatan Pansela ini, ke jalur tengah selatan. Jadi kan kalau menurut saya ada jalur yang selatan, yaitu jalur yang formal, jalur normatif yang dari mulai Buntu, Sumpiyuh, Tambak, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kudawinangun, Perembun, Butuh, Kutoarjo, itu saya sebut sebagai jalur normal selatan. Tapi ada jalur yang selatannya lagi, atau yang saya sebut sebagai jalur tengah, yaitu dari mulai Kroya, kemudian kalau ke barat atau ke timurnya Kroya ada perempatan Pucung, kemudian ada Danasri, kemudian ke arah timur lagi ada Nusa Wungu, kalau kemudian ke timur lagi sampai ke Temangsari yang masuknya ke Kabupaten Kebumen. Ya, Temangsari masuknya ke Ayah ya, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ya. Posisi saya berada di atas jalan Jetis Banjarjo. Alhamdulillah jalannya lumayan mulus sehingga saya bisa mengebut ini di jalan. Posisi jam 5 ini ya. Jam 5 sore, posisi ke arah utara. Di atas jalan, melaju di atas jalan Jetis Banjarjo. Niatnya kami adalah sampai mentok di pertigaan Nusa Wungu. Ya, saya sebut pertigaan saja ya. Di pertigaan, nanti kalau ke kanan ya saya akan niatnya mau ke kanan ke arah Temangsari, akan saya sepil kepada kalian bagaimana jalan ke Temangsarinya, ke Kabupaten Kebumen ya. Ini jalan mulus ini. Maka mungkin tepat saya sebut tadi 70% jalan sudah mulus. Cuma lubang-lubang kecil itu di daerah persawahan tadi di sebelah selatan. Ya, saya masih ke arah utara. Sebelah kiri saya perkampungan, di sebelah kanan saya sudah persawahan. Dan kita masuk ke betul masih persawahan di sebelah kanan saya ya. Terus ke utara, sepertinya hampir kita sampai mentok ini ya. Jangan lupa ini entah bisa disebut perempatan atau pertigaan. Pelan-pelan karena jalan memang belum sepenuhnya direcover, masih banyak yang lubang-lubang. Ya, sebelah kanan saya masih persawahan yang belum dipanen saat ini ya. Kalau sekarang ya mungkin sudah. Di sebelah kiri saya perumahan. Ya, apakah saya sudah mulai mendekati? Sepertinya iya. Jadi di depan saya ini adalah pertigaan atau perempatan kecil ya. Ya, pertigaan. Saya sebut pertigaan saja ya. Yang kalau ke kiri ke Nusa Wungu, nah itu yang saya sebut jalan kecil tadi yang ke arah utara terus itu bisa disebut perempatan ini ya. Ya, oke. Nah, ini jalannya ke kiri ke Kroya, ke kanan ke Temangsari, petanya seperti ini. Saya ulangi lagi, ke kanan ke Temangsari. Ya, kalau ke kiri ke Kroya, Cilacap. Tapi sebelum ke Kroya kita ada Kecamatan Nusa Wungu, kemudian ke baratnya lagi ada Danasri. Ya, posisi saya ke arah timur sekarang. Masih di atas Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya berada di atas jalan Nusa Wungu Temangsari. Ini saya sepil kondisi jalannya seperti ini. Buat teman-teman yang ada di perantauan atau teman-teman yang biasa traveler, jalur ini sebetulnya adalah jalur jalan raya utama Kebumen Kroya, jalur tengah selatan. Seperti tadi saya bicarakan, ada jalan selatan, jalur utama normatif yang selatan itu dari mulai Buntu, Sumpiyuh, Tambak, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kudawinangun, Perembun, Butuh, Kutoarjo, itu yang disebut sebagai jalur selatan yang menghubungkan kota-kota penting seperti kota Kebumen dan Kutoarjo, Purworejo dan Wates, terusnya ke arah timur ke Jogja.
Nah, di selatannya jalan itu ada jalan tengah. Ini yang saya sebut sebagai jalan tengah. Yaitu jalan dari mulai barat dari Kroya, kemudian ngetannya lagi ke timurnya lagi ke Danasri, Nusa Wungu, dan Demangsari. Ya, Demangsari. Ini saya posisi ke arah timur. Di depan saya ada semacam hutan bako ya. Saya tidak tahu ini apakah pohon apa ini. Ini belok sedikit ya, ke kiri sedikit, karena memang di peta seperti ini. Ada kucing lewat. Ya, ini di depan saya sayup-sayup sudah ada tikungan, iya, persawahan. Nah, ini ada pintu gerbang untuk selamat datang ke Kabupaten Kebumen, dan ya berarti kita sudah memasuki daerah Kabupaten Kebumen. Tapi posisinya di barat sungai. Di sebelah kiri saya ada embung. Oh, kiri sudah Cilacap itu. Kalau ke kiri ke embung ya. Kita terus ke arah timur, nanjak di atas sungai, sungai Dobel ini. Artinya sungai Dobel ada dua sungai jejer ini. Yang melintang sungai ini mengalir dari selatan ke utara, dan saya berada di atas jembatannya. Dan jembatan ini lumayan sempit, padahal jalur ini adalah jalur jalan raya utama. Orang-orang dari arah timur yang ingin ke Kroya untuk menghindari kemacetan di jalur utama di selatan ya, di jalur Karanganyar, Gombong, Tambak, Sumpih dan sekitarnya. Karena menghindari jalur itu biasanya lewat jalur ini jalur utama tengah yang hubungkan Nusa Wungu, Danasri dan Kroya. Ini satu jembatan sudah saya lewati, satu sungai sudah saya lewati. Saya lewati satu sungai lagi. Sungainya jejer, berjajar. Jadi yang berjajar tidak cuma pulau-pulau ya. Berjajar pulau-pulau. Ternyata sungai pun berjajar dan jembatannya pun berjajar. Dan inilah saya berada masuki wilayah secara resmi di wilayah Kabupaten Kebumen. Saya sepil kondisi jalannya. Ya, di depan saya ada jalan cor-coran nanti. Ini masih aspal. Aspalnya lumayan seperti ini ya. Ya lumayan, tapi saya tidak tanggung setelah 1 tahun lagi akan seperti apa. Padahal ini bawahnya sudah dicor. Sudah dicor. Nah, ini jalannya di depan saya sudah ada aspal. Ya, di bawah aspal sudah ada cor. Artinya aspal ini berada di atas pondasi jalan berstruktur beton. Di depan saya juga sudah ada jalan beton. Nah, ini jalan beton lumayan, walaupun hanya beberapa meter saja. 200 meter mungkin ada ini. 200, 300 ada. 300 meter. Oh, 400 meter. 500 meter jalan beton. Selesai the end jalan betonnya. Iya. Terus ke arah timur ini ya. Ini jalan raya, guys. Asli ini jalan raya tengah yang menghubungkan dari dari timur, dari Kebumen ke Kroya. Ya. Jadi Kroya itu kota satelitnya Cilacap ya. Di depan saya nanti ada perempatan kecil yang kalau ke kiri ke Demangsari, ke kiri kemudian ke kanan ya. Tanda-tandanya di sini adalah ada SD. Nanti kalau ada SD kita ke kiri saja, perempatan SD kita ke kiri. Nah, ini SD-nya. Ini SD-nya, kita ambil kiri. Ini jalan raya, guys. Kalau tidak percaya tanya sama sales-sales itu yang biasa antar-antar barang, kurir paket, ekspedisi, distributor dan sebagainya. Ini paham banget. Ini jalan raya ini, guys.
Jalan penting ini, jalan penting tengah. Yang kalau lewat selatan kejauhan, lewat utara kejauhan, biasanya lewat sini, lewat tengah. Karena seringnya digunakan, maka maklum jalan ini rusak. Jalan ini sering rusak dan sering direcover ulang terus. Karena memang yang lewat ini tidak cuma kendaraan pribadi, truk ya, bermuatan berat, dump truck. Posisi saya sedang ke arah utara, barusan tadi dari arah Cilacap ya, Kabupaten Cilacap, dari daerah Jedes Nusa Wungu, kita berada di atas Kabupaten Kebumen, tepatnya di sekitar daerah ya Demangsari lah, sebelum Demangsari nih, di kulon-kulonnya Demangsari, di sebelah barat-baratnya Demangsari. Ya lumayan bisa bernafas juga ini. Di depan saya sudah ada cor beton, areal persawahan. Saya tidak hafal ya kalau nama jalan, nama desanya, kampungnya saya tidak jalan. Tapi yang jelas ini persawahan kanan kiri di tahun 2023. Kondisi jalan saya sepil, kondisi jalannya seperti ini. Semoga para tripper dan traveler bisa terbantu dengan kondisi jalan. Mungkin yang ingin melakukan adventure supaya tidak kebingungan tentang informasi kondisi jalan. Dan mudah-mudahan segera pemerintah setempat bisa merecover jalan utama ini, Jalan Raya Demangsari. Kalau tidak percaya ini tuh salah satu alat truk pengangkut berat. Karena kita terpaksa lama di sini. Ya, jalan terus. Inilah kondisi jalan, karena pada dasarnya kondisi jalan desa ini, tapi kemudian menjadi jalur utama. Kok bisa ya? Bisa lah. Karena yang menentukan utama atau tidaknya itu kan sebetulnya karena kebiasaan orang. Kebiasaan orang lewat sini, dan banyak orang yang lewat sini dan terasa efektif, efisien, cepat, ya kan, tanpa halangan, tidak ada bangjo, tidak ada lampu abang hijau, tidak ada lampu merah, ya jalannya lumayan. Tapi ini hanya sekitar 30% lah ya. Nanti yang 70% ya bisa dilewati. Oke, saya berada di atas Kabupaten Kebumen ya, wilayah Kabupaten Kebumen di barat Demangsari, posisi sedang ke arah utara. Nanti di depan saya, nah itu ada pertigaan ke kanan. Ke kanan saja guys ya, ke arah Demangsari. Nah, ini. Nah, tuh kan ada pengangkut truk berat ini. Ini sore hari, ini jam 5:30. Coba kalau pagi dan siang, guys, rame guys. Ini jalan raya ini. Jalan raya di pedesaan. Ini tidak asing lagi jalur ini, karena memang ini jalur tengah yang menghubungkan dari barat tadi Kroya, terus ngetan ke Tanasri, ngetan lagi ke Nusa Wungu, ngetan lagi ke Demangsari, Kabupaten Kebumen ini ya. Kalau Tanasri dan Nusa Wungu dan Kroya kan masuknya ke Cilacap. Ini posisi ini di bawah cor ini sudah ada aspal. Jadi sudah pengerasan jalan, di aspal, dikasih cor lagi, dan mungkin di kemudian hari akan diaspal lagi. Ya, posisi saya saat ini sedang menuju ke arah timur, berada di atas daerah Kabupaten Kebumen, tepatnya di daerah Demangsari. Apa itu guys Demangsari ya? Semacam kota kecil lah. Kota satelitnya Ayah. Ayah itu kecamatan. Ya, jadi ada kota satelit Demangsari, jauh lebih ramai nih daripada kecamatan ayahnya. Ya, Demangsari walaupun desa tapi ramai, menjadi sentra bisnis juga. Kok bisa begitu ya? Karena ini kota lama ya. Demangsari itu kota lama, dari orang-orang dari Cilacap ya larinya ke sini. Dan ini menjadi daerah peredam. Peredam itu gimana ya? Ya kalau daerah kebutuhan bahan pokok di daerah Kebumen mahal, itu akan otomatis akan menjadi murah, terfilter atau diredam oleh
barang-barang dari Cilacap. Biasalah, ini daerah perbatasan. Begitu barang dari Kebumen mahal, diredam oleh sisa-sisa produk dari Cilacap yang murah. Atau kebalikannya, ketika di Cilacap agak mahal, maka akan diredam oleh barang-barang dari Kebumen. Contoh, misalnya terjadi kelangkaan gas ya di daerah Kebumen, kemudian di daerah Cilacap terjadi penumpukan volume gas yang begitu banyak. Ya, biasa keluar masuk itu. Yang dari Kulon, dari Cilacap masuk sini, barang-barang tertentu dari Kabupaten Kebumen juga masuk ke arah Kulon, ke arah Cilacap. Nah, ya begitulah. Jadi kalau menurut saya ini adalah daerah peredam. Jadi hukum pasar berbunyi di situ. Ya biasa daerah-daerah perbatasan. Nah ini ya, inilah Demang Sari. Jadi serba dekat ya. Yang apanya yang surplus di Cilacap ya bisa merambah ke Kebumen, nanti apanya yang surplus di Kebumen bisa merambah ke Cilacap. Ini daerah Demang Sari sudah mulai kerasa keramaian, gedung-gedung, ruko-ruko, usaha-usaha, tempat-tempat usaha, unit-unit usaha perbelanjaan. Ya di depan saya sudah tampak ada semacam masjid, masjid Demang Sari yang sedang diperbarui ini ya. Kanan jalan ya ini masjid. Sudah tingkat cash yang dulu jangan mampir ke sini buat numpang sholat belum tingkat. Ini ya pasar Demang Sari kanan saya. Pasar Indok Demang Sari ini adalah pertigaan atau perempatan Demang Sari. Kalau ke kanan ke Lau Gending ya guys. Kalau ke kanan ke Lau Gending ke Ayah. Kalau ke kiri, nah ini saya ke kiri, ambil kiri. Ke arah Rawakele, jalur Gombong, Karanganyar, jalur Tambak. Di depan saya juga ada jalan cor-coran yang ke kiri nanti ke Tambak. Ada jalur ke kiri nanti ke Tambak. Kayaknya sudah tadi ya. Oh ini pertigaannya. Ke kiri ke Tambak. Oke. Mana nih? Mana? Wah. Mana sih? Ke kiri ke Tambak, guys. Nah, ini jalannya. Ke kiri ke Tambak. Ke Tambak itu masuknya Banyumas. Saya terus saja. Saya bingung ini. Ini saya ngalor apa ngetan ini? Ya, karena lampu-lampu udah pada hidup, maka ini sepertinya sudah jam 5:30. Inilah jalur Rawakele. Ya, terima kasih sudah mengikuti video nyepil ini ya. Ya, saya sepil kondisi jalan karena makin lama makin gelap. Ini persawahan kanan kiri seperti ini dulu jalan Rawakele ini ya. Barusan tadi saya baru dari Demang Sari ini ke arah Rawakele, ke arah timur atau ke utara ini. Yang jelas ngalor lah. Ngalor ini jalan raya. Jalur ini lumayan mulus karena itu saya bisa ngebut ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.